Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan majelis taklim yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang disiapkan Allah, ada satu bulan yang istimewa untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena bulan inilah bulan yang sangat dinanti-nantikan untuk berburu keutamaan, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa yang tidak mungkin kita bisa dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka untuk itu kita siapkan segala sesuatunya, dan yang paling mendasar adalah kita mengharap tujuan inti disyariatkannya puasa ini, kita bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya dan kita bisa menunaikan tuntutan-tuntutannya untuk bisa mencapai target tertingginya, yakni la'allakum tattaqun, terbentuknya jiwa yang bertakwa kepada Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membahas bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ini. Mutiara berharga yang terabaikan dari Ramadan ini. Kita awali pembahasan, kita akan membahas satu kalimat. Kita akan mempelajari satu kalimat yang secara global memiliki makna yang sama, namun secara spesifik memiliki makna yang berbeda. Satu kalimat secara global memiliki makna yang sama, namun secara spesifik memiliki makna yang berbeda.
Satu kalimat itu, yang pertama kalimat as-siyam, dan yang kedua kalimat as-saum. Kalimat ini memiliki makna yang sama secara global. Ketika dibicarakan secara spesifik, ini memiliki makna yang berbeda. Ya, sama dengan infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah bedanya apa? Sama atau beda? Atau terserah Ustadz saja? Nek beda, nek sama, di spanduk-spanduk yayasan, lembaga-lembaga ZIS itu ditulis menerima infak. Nah, arti beda, Pak. Kalau infak itu secara spesifik lebih secara spesifiknya kepada materi, ya, uang atau sejenisnya, itu infak. Sedangkan sedekah itu maknanya lebih luas, tidak hanya sebatas materi. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan, tabassumulaka li akhika sedaqalak. Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Tapi kalau ada orang kelaparan, gak cukup dikasih senyuman. Jelas ya? Walaupun senyum itu sedekah. Nek kelaparan itu butuh mangan, Pak. Saged dipahami? Nah. Lalu Nabi mengatakan kullu tasbihatin sedekah, tiap-tiap bacaan tasbih sedekah. Wa kullu takbiratin, tiap-tiap takbir bacaan Allahu Akbar itu juga merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap bacaan tahlil itu juga merupakan sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahyu munkar sedekah. Jadi sedekah maknanya lebih luas. Makanya kotak di musola dan di masjid jangan ditulisi sedekah. Nanti khawatirnya orang pegang kotak baca tasbih subhanallah gitu. Terus satunya alhamdulillah, terus satunya wala ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Begitu tidak dibuka full sedekah, tidak ada uangnya gitu. Paham ya? Itu bedanya antara infak, sedekah. Siam dan saum ini secara global memiliki makna yang sama, tapi secara spesifik beda, Pak. Bedanya siam dengan saum apa? Itu ini apa, Bu? Nek siam bukan saum, saum bukan siam. Apa bedanya? Kalau siam itu disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinukil di dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnu Qayyim. As-siyam yang dimaksud siam di dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siyam. Maka yang dimaksud kata-kata as-siyam dalam surat Al-Baqarah itu adalah al-imsak. Imsak, menahan, ya, anit ta'ami, dari makanan, wasyarabi, dan dari minuman, wal waqa, dan hubungan intim, biniyati khalisan lillah, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Al-Baqarah 183. Itu yang dikatakan siam. Ya. Jadi yang dikatakan siam itu menahan makan, menahan minum, menahan hubungan intim.
sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau panjenengan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh sunnah, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, maka Anda disebut siam. Jelas nih? Sehingga kalau pada saat itu Anda melakukan apa saja, contoh sekarang Anda dalam kondisi tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa ini, lalu Anda mencaci maki orang, menghujat seseorang, memfitnah seseorang, pertanyaannya, puasanya sah apa tidak? Puasanya sah napa mboten? Batal apa enggak? Enggak. Jelas ya? Karena kita tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Puasanya sah, tidak batal, sehingga Anda tidak berhutang gara-gara Anda seharian mencaci maki seseorang, menghujat seseorang, mencela seseorang. Puasanya tetap sah dan Anda tidak hutang. Jelas? Nah, namun kalimat Anda, hujatan ketika Anda lakukan di bulan puasa itu Anda belum shaum namanya. Apa itu shaum? Shaum maknanya lebih tinggi daripada asyam. Shaum itu lebih tinggi daripada asyam. Dikatakan oleh para ulama di sana, apa itu as-shaum? Yang dikatakan shaum itu ya adalah habsun nafas. Habsun nafas, menahan diri anis syahwat, dari dorongan-dorongan yang disenangi oleh hati. Nah, ditahan. Jadi sing diseneng-senengi hati niku ditahan, enggak dituruti, iku jenenge shaum. Ya, ngempet sing disenengi itu namanya shaum. Seperti kalau kita dicaci maki orang, diilok-iloknya orang, enak meneng apa bales? Nek pertanyaannya enak meneng apa bales? Enaki bales. Tapi kita diam, itu namanya shaum. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi ketika kita siam. Paham nih? Itu hakikat daripada siam itu. Anda menahan diri, bales iso, Pak. Bales iso, ngilok-ngilok no balik iso, nyelatu iso, ning di ngempet keinginan untuk muntah itu disebut shaum. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat 26. Kita buka surat 19. Di situ ada kata-kata shaum. Ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faquli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Iya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, bentuk puasa yang dilakukan oleh Maryam bentuknya apa? Apa? Diam.
Jadi saum itu ngempet masalah. Ini dikatakan oleh para ulama habsun nafs anis syahwat. Ya, habsun nafs anis syahwat. Menahan diri dari dorongan-dorongan yang diinginkan. Dimpet. Nah, punten, ini baik ucapan, perbuatan, makanan juga demikian. Gak setiap sing dikarepne dituku. Kalau setiap yang diinginkan harus dibeli, setiap yang diharapkan harus dapat, letak menahan dirinya di mana? Allah berfirman di sana, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, mencegah dorongan-dorongan sing disenengi ditahan, Pak. Kapan letaknya di situ? Nah, jadi ini pertanyaan sederhana. Panjenengan kalau Ramadan masak, minum, ya, makanan yang kita siapkan itu biasanya beda atau sama dengan hari-hari sebelumnya? Oh beda. Bedanya di mana, Bu? Oh lebih enak. Ya sudah. Kita sudah siam, tapi kita belum shaum. Insyaallah. Kita sudah siam, sah puasa, tapi kita belum. Makanya para ulama dulu, diantaranya kitabnya Imam Ibnu Rajab mengatakan salah satu agenda daripada puasa ngajari kita ngerasakan penderitaan orang miskin. Kapan ngerasakan penderitaan orang miskin? Wong kula mbek sampean selalu tersedia apa yang diharapkan. Sakit ngerasakno rasanya penderitaan orang miskin? Gak enak emangan biasa, gak enak emangan sederhana. Bahkan kadang-kadang mau sore poso mek ngene tok. Ngerti nek mek ngene tok? Apa nih? Menune. Mosok puasa gini aja makannya. Garingan. Ya kan banyu cek telesan. Astagfirullah. Kita sudah siam kita, tapi kita belum shaum pada peningkatan ini. Itu yang pertama kata para ulama. Yang kedua, yang dikatakan shaum kata para ulama adalah wa fitamiha anil ma'lufat. Perhatikan ini. Wa fitamiha anil ma'lufat. Apa itu? Melepaskan diri, membebaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Ya, membebaskan diri dari kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah kita masih punya sifat-sifat yang tidak baik? Jawabnya pripun? Kok angel? Apakah kita masih punya sifat-sifat yang tidak baik? Masih. Pertanyaan yang kedua, kalau masih, itu sudah bagus karena mengakuinya. Yang kedua, apakah kita tahu sifat-sifat yang tidak baik itu sifat yang mana? Sampun? Sudah tahu? Sifat kita yang tidak baik dalam hal yang mana? Kenapa kok ini kita perlu tanyakan? Pak, tolong dicatat, diinget-inget niki. Tolong diingat-ingat betul. Apabila seseorang tidak bisa menemukan aib dirinya, apabila seseorang tidak bisa menemukan kekurangan dirinya, keburukan sifatnya, maka selama itu pula dia tidak bisa memperbaiki diri. Saged dipun pahami? Saged dipun pahami? Orang yang tidak bisa menemukan kejelekan dirinya, tidak bisa menemukan aib dirinya, selama itu pula dia tidak bisa memperbaiki diri. Kenapa? Dokter
sehebat apapun tidak akan bisa mengobati pasien kalau nggak bisa menemukan penyakitnya pasien. Terus mboten? Bisa nggak seorang dokter profesional spesialis mengobati pasien kalau belum bisa menemukan penyakitnya pasien? Sakit ngobati mboten? Dalam? Tidak bisa. Tukang servis bisa nggak memperbaiki sesuatu yang rusak? Apa itu mobil, apa itu AC, apa itu HP? Kalau sang tukang servis tidak bisa menemukan rusaknya benda tersebut, sakit mboten? Bisakah kita menemukan kejelekan diri sendiri? Oh, bisa Ustadz, saya sudah tahu di mana letak kekurangan saya. Bagus. Pertanyaan yang ketiga, maukah kita meninggalkannya? Itulah saum. Masya Allah. Itu yang dimaksud saum. Apa itu? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Ditinggalkan. Itu yang namanya saum. Jadi kalau ada orang berpuasa, kebiasaan hari tetap dijalani tiap hari, nggak bisa ditinggalkan. Apa? Sama niku tinggal no ya wis koyo ngono niku. Angel, soal karakterku. Ada nggak yang begitu? Ma, sama niku panceten kok ngludus eta mama sampean niki lho. Angel ya sikilku nek menengiku stroke. Berarti berpuluh-puluh tahun kita baru siam dan belum saum. Usia 60 tahun kita ini. Usia 50 tahun Pak kita, usia 70 tahun Pak kita, sudah siam, tapi kita belum mulai saum. Akan kita mulai umur berapa saum ini? Ini poin pertama. As-siyam habsun nafas anis syahwat wa fitamiha anil ma'lufat. Poin pertama. Poin yang kedua, siam ini memiliki 3 kedudukan dan 3 fungsi kata para ulama. Apa? Yang pertama, as-saum lijamul muttaqin. Masya Allah. Lijamul muttaqin. Saum itu adalah tali kekangnya orang-orang yang bertakwa. Saum itu adalah tali kekang, tali kendalinya orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa hidupnya niku dikendalikan oleh saum ini, sehingga tidak liar. Ngomong sak ngomong gak sembarangan keluar. Dikendalikan oleh puasa, dikendalikan. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Laisa siyam minal akal wasyarab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan hakikat puasa itu bukanlah makan dan minum. Ya, hakikat puasa itu bukan pada letak pada makan, pada minum. Akan tetapi Nabi mengatakan innamas siyam, hakikat daripada puasa itu adalah satu, minal lahwi, berpuasa, menahan, meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Sehingga kalau orang sudah terbiasa begini Pak, ngerti ini sih gak manfaat. Seperti WA, karena kita WA sih gak ada manfaat ini. Chatting. Gimana? Apa setiap chattingan itu pasti manfaat? Jawabannya? Nah, persoalannya Pak, kita bisa nggak memilah manfaat nggak sih? Kalau belum bisa membedakan manfaat, berarti belum cerdas. Coba anak kita TK itu berangkat sekolah rapi Pak, tas niku sing dilebokne tas niku sesuatu yang memang dibutuhkan. Buku, pelajaran, pensil, penghapus, penggaris, dah selesai nggak ada. Pulang montol. Napa montol? Tas niku penuh, begitu dibuka, napa isine? Hah?
sembarang kali mlebu, Pak. Nggih mboten? Potongan kayu mlebu. Pecahan genteng niku mlebu, Pak. Saya buka tas anak saya pertama kali masuk, oh Dek kok berat, Dek? Mainan, Bi. Tak delok niku boto, Pak. Kita maklum kan? Betul apa enggak? Kenapa? Karena anak kecil itu belum ngerti iki manfaat enggak dilebokno tas kuwi. Apa faedahe? Gak ngerti, Pak. Begitu kula kon sampeyan. Ngene iki gak oleh Dek, ini kan gunane. Begitu juga berangkat semua bukunya dimasukkan karena belum bisa mencerna. Belum sampai ke sana kemampuan endi sing perlu tak gawa, endi sing gak kurang iso mencerna. Dadi nek wong niku suwabe dimot, kuwabe dilebokno, kuwabe dituku, ku berarti durung. Halo? Durung cerdas. Dadi umure tuwek, karaktere aji. Urung iso bedakno endi sing manfaat endi sing mboten. Ana apa ora wong sing ngono kuwi? Banyak. Ini namanya kita sudah siam tapi belum mulai kita saum. Nauzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan oleh Nabi, laisa siyam minal akl wasyarab. Innama siyam minal lawi warab. Minal lawi, pertama dari sesuatu yang sia-sia. Yang kedua minar rafas, meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan fasik ditinggalkan. Tidak layak orang berkata demikian. Karena kita puasa. Makanya wong tuwek-tuwek biyen nek poso terus narik tukaran. Pripun? Poso-poso kok tukaran, percuma kon poso. Sakjane mboten percuma, cuma gak oleh apa? Jadi kita ini selama ini mungkin kalau kita masih seperti itu, Pak, dalam 50 tahun ini, dalam 60 tahun ini kita sudah puasa tapi kita belum puasa. Kira-kira mulai kapan kita mulai saum? Ada peningkatan yang berkualitas. Masya Allah. Sampai kemudian lanjutan hadis itu mengatakan apa? Wa in syabaka. Kalau jika seseorang di saat kamu sedang berpuasa itu dicaci maki, nah, dihujat seseorang, au jahala alaika, atau kamu dibodohi oleh seseorang, fakul, katakan. Apa yang dikatakan? Saya sedang berpuasa. Itu sifat seorang mukmin. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan kalau ada caci makian tidak diladeni. Saya sedang berpuasa. Menahan diri, saya sedang menahan diri, saya melatih diri saya sendiri. Saya sedang memperbaiki diri. Dan itu ketemu hasilnya, Pak. Dibuka surat 25. Bagaimana Allah mensifati ibadur rahman. Di situ letak kuncinya. Hasilnya karakternya seperti ini. Sifat ibadur rahman. Hamba-hamba yang terpilih dari manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah. Surat 25 ayat 63. Gimana bunyinya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang kasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Terbentuknya karakter jadi seperti ini orang puasa. Ibadur Rahman, ciri-ciri Ibadur Rahman itu kalau berjalan di muka bumi haunan, dengan penuh ketawaduan, jauh dari sifat kesombongan. Itu sifat-sifat Ibadur Rahman, rendah hati orangnya, tawadhu orangnya. Yang kedua apa sifatnya? Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang-orang yang buruk mencaci mereka,
Kalau ada orang-orang yang jelek menghina mereka, qalu salama, mereka mengucapkan ucapan-ucapan salam. Artinya apa? Ucapan yang selamat dari ucapan-ucapan kotor. Boten balesi, Pak. Kenapa? Ini so'in, saya sedang berpuasa. Nanti saja kalau setelah puasa. Ada bapak-bapak setelah hari pertama tarweh, habis sholat tarweh saya dikunjungi. Assalamualaikum salam. Sehat Ustaz? Sehat. Pripun jenengan? Langge Ustaz, hari pertama langsung dapat ujian. No bapak, gini kantor, no arek nggih resek niku. Wong esuk-esuk wis nggih perkara kudu tukaran. Nggih kula kandhani iki sik riyoyo, engko mari riyoyo ngono. Iki padha ae jenenge. Sama dengan kita kalau ada anak tengah di masjid, ini di masjid kalau tukaran, di lapangan, podo aja Pak. Ini bukan nasihat ini. Saya ketibahami ini. Nah, ini karakter so'im. Ini pribadi orang yang so'im. Ini so'im. Saya sedang berpuasa. Ketemu dengan ayat ini. Masya Allah. Ini yang pertama, fungsi daripada puasa dikatakan oleh para ulama lijamul muttaqin. Puasa itu merupakan tali kendalinya orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, apa kata para ulama? Wa jannatul muharibin. Wa jannatul muharibin. Puasa itu merupakan surganya para pejuang. Masya Allah. Wa jannatul muharibin, surganya para pejuang. Kenapa puasa dikatakan surganya para pejuang? Semua pintu-pintu kebaikan terbuka lebar di bulan Ramadan. Anda kepingin masuk pintu yang mana? Kita mau beribadah dengan ibadah yang bagaimana? Pintu sedekah terbuka luas di sana. Silakan sedekah sepuas-puasnya. Masya Allah. Pintu baca Quran, pintu zikir, pintu doa, pintu salat sunnah, silakan dilakukan. Di situ tempatnya ladang yang paling subur untuk mengawis pahala. Jannatul muharibin. Sehingga para sahabat itu Pak, untuk mensikapi 1 bulan ini Pak, bagaimana para sahabat mempersiapkan? Bagaimana para sahabat, para tabi mempersiapkan 1 bulan Ramadan ini? 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah persiapan Pak. Untuk Ramadan para sahabat menyiapkan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan berikutnya sebagai bentuk evaluasi bagaimana hasil puasa saya. Jadi puasa setelah itu dievaluasi sampai selesai. Begitu masuk 6 bulan berikutnya langsung persiapan untuk menyambut Ramadan ini. Panjenengan dengan saya persiapannya kapan? Nek wis ono sponsor sarung. Astagfirullah. Ini para ulama. Wa jannatul muharibin. Meraih kemuliaan yang seluas-luasnya. Kalau bisa dia borong, kalau bisa gitu. Punya harta, punya kemampuan sudah, jangan disia-siakan. 4 bulan, 4 tahun, 3 tahun ini kita punya program bagaimana menyalurkan infak yang tepat sasaran. Dikumpulkan teman-teman. Jadi kita punya agenda. Jadi sebelum Ramadan kita punya data teman-teman yang du'afa Pak. Kalau kerabat siapa saja, kalau family siapa saja dari kalangan du'afa ini. Dah kita punya datanya sekarang. Setelah itu kita kumpulkan dana untuk mencukupi mereka. Caranya bagaimana? Kita cukupkan. Kita kirim 1 karung beras. Ya, kita kirim 1 karung beras kepada salah seorang du'afa. 1, 2, 3, 4. Untuk apa? Persiapan 1 bulan penuh. Ini beras untuk persiapan Ramadan ke depan jenengan. Sehingga Ramadan ke depan jenengan tidak pusing untuk nempur beras, untuk beli beras. Sudah ada. Berarti kita sudah memberi makan para du'afa selama 1 bulan. Dan 1 rumah itu kalau 1 rumah yang kita bantu, berarti seluruh ibadah yang kita lakukan, yang mereka lakukan, kita dapat dari seluruh ibadah Ramadan yang mereka dapatkan.
Subhanallah. Ini ada teman-teman yang sudah mulai program ini. Ini sekarang sudah ada daftar, Ustaz, saya akan jamu 5 keluarga duafa. Jadi dia siapkan 5 karung beras dengan beberapa dana. Subhanallah. Kita nggak mesti harus seperti itu, Pak. Yang penting niatkan mulai sekarang, pundi-pundi amal yang soleh disiapkan di dalam bulan Ramadan ini. Betul-betul bergerak di sana. Kalau jenengan nanti umroh di bulan Ramadan itu baru melek kita ini, Pak. Masya Allah. Duafa di kalangan sana dekat-dekat Masjid Nabawi ini nggak mau diem, Pak. Ibu sepuh-sepuh itu kalau menjelang maghrib itu sudah jejer di jalan-jalan raya itu. Bawa apa? Aqua 1 kresek, jeruk 1 kresek, dibagi iftar. Apalagi kelihatan wajah Indonesia seweneng ketemu nih. Indonesia ta'al iftar murot yang lah, saya nggak pernah kan pertama kali bulan Ramadan di sana itu nggak ngerti apa yang harus saya. Begitu pergi ke masjid itu kok Indonesia ta'al iftar, kita datang dikasih halal, kita paham nek halal berarti mesti kayak nih, kita terima. Sampingnya roti halal, berarti mlebu masjid itu nggawa panganan akeh, Pak. Gak ngerti biasanya kayak apa. Itu masih dicari di jalan menuju Masjid Nabawi ini, ada anak kecil-kecil, Pak, jejer itu, Pak, anak SD. Itu mencari mangsa itu. Untuk apa? Diseret jenengan, diajak 2 orang, dibawa masuk ke dalam, diserahkan kepada keluarganya. Keluarga besar itu sudah menyiapkan, Pak, ini 1 soft di masjid itu untuk 1 keluarga. Jamu orang 1 soft ini tiap sore, Pak. Nangis saya, ya Allah, orang berlomba-lomba untuk menjamu orang. Jadi kalau nenek-nenek sudah bagi air sudah habis, diterima niku tangan ini tekan. Nangis, Pak. Apa? Hari ini aku sudah bisa memberi makan orang yang berpuasa. Nangis mereka. Masya Allah. Saya betul-betul melek mata saya. Oh, ini namanya Jannatul Muharribin. Berebut untuk mendapatkan pahala. Sampai nanti di Masjid Nabawi ini sibuk, ada orang ngambilkan air, kita bantu. Ijlis, kita disuruh duduk, malah dia yang melayani. Untuk apa? Jannatul Muharribin. Memudahkan pekerjaan orang, melayani orang-orang berpuasa. Itu diambil alih oleh mereka. Ustaz Abu Ghazi jawil saya, Ustaz, ayo ikut jadi ini. Melayani itu. Banyak orang angkat tangan, minum gitu. Air Zam-Zam kita ambilkan, senang, Masya Allah. Sama orang Arab itu, ijlis, ya akhi, ijlis. Kita disuruh duduk, karena apa? Diborong sama dia yang layani orang. Kalau kita seneng apa? Dilayani apa seneng layani? Hah? Dah selesai. Ayyuhal ikhwah, kapan kita saum? Kapan kita mulai saum? Insyaallah. Kapan kita mulai saum? Di usia yang 60 ini, di usia yang 50 ini. Saya ketika mencatat kitab ini ngejer saya, Pak. Wallah, ngejer saya. Ya Allah, jadi saya selama 40 tahun ini saya baru siang, belum sampai pada tahap saum. Ya Allah, beri kesempatan saya untuk bisa saum dan siang ini perpadu menjadi satu kesatuan. Kalau siang dan saum sudah membentuk, maka la'allakum tattaqun akan terwujud. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa, terbentuk kalimat itu. Sehingga yang dikatakan sukses di dalam Ramadan, berhasil dikatakan puasa, itu standarnya apa, Pak? Nek sampean kok ditakoni, biasanya mari raya kan saling kunjung dong ya. Kita berkunjung. Pripun Mbah kabare Ramadan kemarin? Jawabin apa biasanya? Alhamdulillah nak, sukses, lancar, gak gering. Gitu, gak bolos, gak duwe, lancar. Siamnya, ya, saumnya. Bagaimana kita ngelihat siam dan saum sudah kita lakukan? Dilihat sifatnya. Karena target Ramadan la'allakum tattaqun. Dikatakan berhasil puasa itu bukan sekedar lancar, sama dengan jenengan minum obat. Ketika mencret itu loh, sakit mencret minum obat. Wong nek mencret itu nek kati ngentut nak gak wani to, Pak.
Gimana? Pengalaman semua. Ayo coba enak-enak duduk sama istri, sama suami ya. Jenengan dalam kondisi kena diare, habis minum obat, mau kentut, berani kentut di situ? Pas kena diare. Kate kentut mlebu ayo, lah apa mah? Kudu kentut. Wong ngentut kok mlayu rono, ngentut di sini. Makhluk melu, Bah. Lah gimana? Begitu minum obat pertama kita nggak berani, Pak, lari ke belakang kita. Begitu kita di WC kentut keluar angin tanpa ada yang ikut serta. Begitu kita kentut keluar angin, pikiran langsung berpikir, Pak, apa jawabnya? Berarti obat yang saya minum ada efeknya. Wis ono oleh. Saged dipahami? Saged dipaham? Yang kita rasakan ketika selesai puasa, apa yang kita rasakan hasilnya itu, Pak? Apa hasilnya? Tanda-tandanya bingung. Nek mau mencret kan jelas. Nek ngentut gak metu ampase kan gitu kan. Jes angin usmari mencretku, alhamdulillah. Murni ini. Itu bisa terasa sekali bagaimana pengaruh obat ini. Laras begitu? Sekarang siam yang kita lakukan, siam yang sudah kita kerjakan, apakah sudah membentuk sifat-sifat yang baik? Pun itu yang ketiga. Yang terakhir, yang kedua, ya, as-saum jannatul muharibin. Jannatul muharibin. Yang ketiga, as-siyam as-saum riyadatul abror. Riyadatul abror, latihannya al-abror, orang-orang yang berbakti kepada Allah, wal muqarrabina, dan orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu saum. Riyadatul abror wal muqarrabin, latihannya orang-orang yang berbakti dan latihannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan latihan, apa yang perlu dilatih? Semua sifat kita perlu dilatih, dibiasakan. Dan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk membentuk dan menggembleng jiwa kita sehingga lahir sifat-sifat ketakwaan di sana. Ini bapak-bapak sekalian. Maka di dalam Ramadan itu kita dilatih hati-hati, kita dilatih sungguh-sungguh. Dan ternyata bisa kita di bulan Ramadan. Bangun tengah malam ternyata bisa apa enggak? Bisa ternyata, Pak. Disiplin ternyata bisa apa enggak? Bisa kita di bulan Ramadan ini. Bisa kita ternyata. Itu latihan di bulan Ramadan. Kita dilatih hati-hati, dilatih sungguh-sungguh, dilatih disiplin, dilatih sabar, dilatih qanaah, hidup sederhana, dilatih al-af, punya sifat pemaaf, bukan pendendam. Itu semuanya berkumpul di dalam siam dan berkumpul pada sifat takwa. Jelas ya? Jadi sifat takwa itu adalah perpaduan dari seluruh sifat-sifat yang baik berkumpul pada satu jiwa, terbentuknya sifat muttaqin. Puncaknya di mana? As-sabr. Nama Pak? Puncaknya pada sabar. Haji umroh, puncaknya apa? Sabar. Kenapa Pak kok begitu? Terakhir, orang yang diberi sifat sabar oleh Allah, maka dia juga akan diberi semua sifat-sifat yang mulia. Saya ulangi, orang yang dikaruniai Allah sifat sabar, maka dia diberi semua sifat-sifat mulia. Kita hitung. Satu, sifat pemaaf. Siapa pemiliknya? Orang yang sabar. Sifat pemaaf, siapa pemiliknya? Pemarah, pemaaf apa enggak? Orang yang suka marah, pemaaf apa enggak? Enggak. Mas sepuran yo, kaisok aku sing salah. Ya wis ngerti, makanya sepuron moh.
Siapa pemilik sifat pemaaf? Sabar. Sifat santun, siapa pemiliknya? Orang yang sabar. Sampeyan tumon pemarah santun? Pernah ketemu? Tidak ketemu, Pak. Masya Allah. Sifat al-ana. Apa al-ana? Sifat tenang. Siapa pemiliknya? Sabar. Pemarah ada tanda-tanda ketenangan. Ngamuan. Tidak ada. Sifat al-ana dimiliki orang yang sabar. Wasi'atus sadr, orang yang lapang jiwanya. Siapa pemiliknya? As-sabar. Masya Allah. Dan yang paling menakjubkan apa, Pak? Istiqomah. Istiqomah. Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Bisa enggak orang enggak sabar bisa mencapai istiqomah? Sakit betul? Wong gak duwe sifat sabar, sakit istiqomah. Sakit betul? Tidak bisa. Padahal istiqomah itu nikmat tertinggi di dalam Islam. Nikmat tertinggi di dalam Islam. Coba saya ngajar dakwah gak punya sifat sabar, gimana? Gimana? Ustaz, minggu depan ya, males Pak. Di jamaah sampean dablek-dablek pengku-pengku. Seorang guru ketika hilang kesabaran, apa yang terjadi? Seorang suami ketika nggak sabar dengan kekurangan istri, apa yang terjadi? Seorang istri ketika sudah nggak sabar dengan kekurangan suami, apa yang terjadi? Al-buyar. Lo gimana? Aja ditulis loh. Lo gimana Pak? Ayo belajar tanpa kesabaran, apa yang terjadi? Anda sebagai orang tua mendidik anak-anak, mengajari anak ketika tidak sabar, apa yang terjadi? Nanti jenengan bisa lihat di kajian kami dengan judul Bila Kesabaran Hilang dari Hati. Ada di kajian YouTube lengkap itu. Bila kesabaran hilang dari hati. Wis kena dibayangno Pak, al-buyar. Astagfirullah. Siapa pemiliknya? Maka orang yang diberi kesabaran berpeluang besar dia akan diberi sifat-sifat mulia yang lainnya diberikan orang tersebut. Satu. Sebaliknya Pak, sebaliknya. Orang yang tidak punya sifat kesabaran, orang yang sifat sabarnya diambil oleh Allah, berarti dia kehilangan semua sifat-sifat mulia. Tidak ada pada dirinya. Innalillahi wa inna. Saya ulangi. Bila satu sifat ini hilang, sifat sabar hilang, pemaaf ada apa enggak? Santun ada apa enggak? Wis diempet Pak. Makanya wong niku, Ustaz, sampai kapan saya harus mengalah? Jawabnya piye? Ustaz, sampai kapan saya harus mengalah? Ini sudah berarti wis umput-umput nih Pak. Napa umput-umput nih? Loh gimana? Ketika kesabaran udah enggak ada, apa yang terjadi di sana? Astagfirullah, hilang Pak. Santun hilang. Sampeyan kok kasar? Wis entek sabarku. Lho nggih mboten. Awakmu tak empet selama ini tak hormati, tak santuni, tak sungkani. Sampeyan gak kena disegani. Wong sabar iku ana apa batasnya? Ngamuk. Lho nggih mboten. Astagfirullah. Apakah ini pribadi yang kita inginkan? Bila kesabaran hilang dari diri kita, berarti sifat-sifat mulia semuanya itu meninggalkan kita satu persatu. Dan kita menjadi orang tercela dan terhina. Terakhir dibuka surat 41. Surat 41 ayat 35. Surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan
Masya Allah. Dan Nih, tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang istimewa, sifat-sifat yang agung tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Saum melatih diri kita sabar. Gagal melatih kesabaran berarti kita selama ini baru siam dan kita belum melaksanakan saum. Ibu bapak, kita akan mulai umur berapa kita akan saum? Mudah-mudahan materi yang hari ini kita bahas disertai rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap kepada Allah taala sisa yang masih ada ini, dan kita tidak tahu, Pak, berapa puasa lagi kita diberi kesempatan oleh Allah. Setiap kali saya mendengar berita teman dekat saya innali meninggal, itu Masya Allah, si fulan sudah selesai kebaikan dan keburukannya. Sampai di situ dia berbuat baik, sampai di situ pula dia berbuat keburukan. Dengar lagi Ustaz, si fulan meninggal kapan? Kemarin. Dek lagi apa? Berarti hari itu dia berakhir kebaikan dan hari itu akhir keburukannya. Dan saya tidak tahu berapa lagi Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Pertanyaannya, Pak, apakah sisa waktu yang ada ini bisa nebus kekurangan kita yang masa lalu? Maka ini perlu kita perbaiki secara optimal. Sisa yang masih ada ini mudah-mudahan bisa menambal kekurangan-kekurangan yang telah berjalan 40 tahun, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu kita baru siam dan belum melaksanakan saum. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kita berharap semua amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.